Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengimaninya adalah suatu kewajiban karena kitab suci ini merupakan bagian dari rukun iman. Namun, interaksi kita dengan Al-Quran tidaklah cukup hanya sebatas membacanya saja. Interaksi yang sejati dengan Al-Quran ibarat menaiki 3 anak tangga. Konsep ini dikenal dengan interaksi 3T. T yang pertama yaitu tilawah, T yang kedua tadabbur, dan T yang ketiga adalah tajasud. Mari kita bahas satu persatu. Anak tangga yang pertama yaitu berinteraksi Al-Quran dengan tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah adalah membaca ayat suci Al-Quran secara tartil, yakni membacanya dengan baik, benar, dan sesuai makhrajnya. Tahap tilawah ini sangatlah penting karena menjadi pondasi keimanan kita terhadap Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf, melainkan alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, rutin membaca Al-Quran setiap hari tentu amalan yang luar biasa. Namun, jika kita hanya membaca tanpa memahami maknanya, kita belum merasakan manfaat Al-Quran secara utuh. Karena itu, mari kita melangkah ke anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua yaitu tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur berarti merenungkan, memikirkan secara mendalam, serta berusaha menangkap pesan dan petunjuk Allah di balik ayat-ayat yang kita baca. Jika tilawah adalah ibadah lisan, maka tadabbur adalah ibadah akal dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tujuan utama diturunkannya Al-Quran di dalam surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka merenungkan, memperhatikan dengan seksama ayat-ayatnya,
dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran memperoleh pelajaran yang berharga. Melalui tadabbur bacaan Al-Quran, kita akan berubah dari sekedar teks bacaan menjadi sebuah dialog spiritual yang hidup. Sebagai contoh, ketika kita membaca ayat tentang surga, hati kita penuh harap dan lisan kita berdoa memintanya. Sebaliknya, ketika bertemu ayat tentang azab neraka, kita akan berhenti sejenak dan memohon perlindungan kepada Allah. Pada tahap inilah Al-Quran mulai benar-benar menyentuh ke dalam jiwa, mengobati kesedihan dan menuntun jalan hidup kita. Namun, pemahaman yang baik di dalam hati tidak akan sempurna jika tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, mari kita melangkah ke anak tangga yang ketiga dan yang paling puncak, yaitu tajasud. Tajasud artinya menerjemahkan, mewujudkan, atau membumikan nilai-nilai ayat Al-Quran tersebut menjadi tindakan nyata melalui anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini pernah digambarkan dengan sangat indah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan singkat, tapi maknanya sangat mendalam. Kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Tajasud berarti ketika Al-Quran melarang kebohongan, lisan kita secara otomatis menolak untuk berdusta. Ketika Al-Quran menyuruh kita memuliakan orang tua, raga kita langsung merendah dan suara kita melembut di hadapan mereka. Pada titik inilah kita tidak lagi sekedar membaca Al-Quran, tetapi kita sedang menjadi sebuah Al-Quran yang berjalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan menerapkan konsep 3T. Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar melalui tilawah. Yang kedua, memahami makna Al-Quran melalui tadabbur. Dan yang ketiga, mewujudkan Al-Quran dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari kita melalui tajasud. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita semua, membukakan pintu pemahaman yang mendalam, dan memberikan kita kekuatan untuk menapaki ketiga anak tangga tersebut. Harapan terbesar kita, semoga Al-Quran yang kita baca kelak benar-benar datang memberikan syafaatnya untuk kita di yaumil akhir. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafan maupun kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.